Rata-rata kualitas udara di Indonesia tahun 2024 mencapai batas yang tidak direkomendasikan oleh WHO. Pencemaran udara atau polusi udara terjadi ketika zat fisik, kimia, dan biologi masuk ke dalam atmosfer dalam jumlah yang dapat mengancam keselamatan manusia, tumbuhan, hewan-hewan, dan benda-benda. Dalam kata lain, pencemaran udara merupakan kondisi manusia mengeluarkan zat berbahaya ke udara yang dapat menurunkan kualitas udara dalam batas tertentu dan dapat mengancam keselamatan makhluk hidup. Pencemaran udara dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran udara primer dan sekunder. Pencemaran udara primer adalah zat berasal dari sumbernya itu. Contohnya karbon monoksida atau CO2 dari pembakaran. Dan yang kedua adalah pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder adalah zat berasal dari reaksi pencemaran primer di atmosfer. Contohnya pada ozon pada saat smog fotokimia. Dampak pencemaran udara sangat membahayakan kesehatan manusia. Yang pertama ada mata berai dan sesak nafas. Paparan polusi dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan yang ditandai dengan mata berair dan kesulitan bernafas. Yang kedua, hipertensi. Paparan polusi dapat mengganggu fungsi pembuluh darah dan sirkulasi oksigen dalam tubuh, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Yang ketiga, bronkitis. Menghirup udara yang terkontaminasi karbon monoksida secara terus-menerus dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan atau bronkitis. Yang keempat, ada penyakit jantung koroner. Paparan gas karbon monoksida secara terus-menerus dapat mengakibatkan turunnya kadar oksigen dalam darah, sehingga memicu kerja jantung terlalu keras dan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Yang kelima, ada stunting pada balita. Ibu hamil yang terpapar gas karbon monoksida dalam jangka panjang mengakibatkan pertumbuhan pada balita yang terhambat, seperti stunting. Hal tersebut diakibatkan karena minimnya suplai oksigen yang masuk ke dalam janin selama proses kehamilan. Yang keenam, ada penyakit asma. Polusi udara seperti debu dan kotoran yang lain mengakibatkan sesak nafas, dada sesak, dan batuk yang dapat menambah parah penyakit asma. Cara mengurangi jejak karbon pribadi yaitu pertama dengan menggunakan transportasi umum, mengurangi kendaraan pribadi, dan mulai beralih ke transportasi umum seperti bis, kereta, dan angkot dapat mengurangi emisi gas dari banyaknya kendaraan yang dapat menghasilkan polusi. Yang kedua yaitu menggunakan listrik secara bijak. Menghemat penggunaan listrik dengan mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan dan mulai beralih ke energi terbarukan seperti matahari, air, dan angin yang dapat mengurangi emisi polutan yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan dasar fosil sehingga dapat mengurangi polusi udara. Yang ketiga adalah mengurangi konsumsi produk hewani. Industri peternakan, terutama pengolahan daging merah, merupakan salah satu penyumbang terbesar polusi dan emisi gas rumah kaca. Dengan mengurangi konsumsi produk hewani dan beralih ke produk nabati merupakan salah satu cara untuk mengurangi polusi udara. Yang terakhir ada daur ulang sampah. Dengan mendaur ulang sampah dan menggunakan kembali barang yang masih layak digunakan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi udara yang timbul akibat pembakaran sampah dan hasil pengolahan sampah yang kurang baik. Asap hari ini, penyakit esok hari. Berpikirlah sebelum kamu mencemari.